Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fitria Rahmawati, Beni Mahardika, dan Tristiawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi analisis perbandingan. Yang pertama mengenai pengertian dari analisis perbandingan. Analisis perbandingan yaitu teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lain baik dalam rupiah atau dalam unit. Selanjutnya, perbandingan antar pos laporan dapat dilakukan melalui yang pertama, perbandingan dalam dua atau beberapa tahun atau horizontal. Misalnya, laporan keuangan tahun 2015 dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2016. Yang kedua, perbandingan dengan perusahaan yang dianggap terbaik. Yang ketiga, perbandingan dengan angka-angka standar industri yang berlaku. Di Indonesia sendiri, standar ini belum diterapkan, tetapi di USA beberapa perusahaan mengkhususkan diri mensuplai informasi rasio ini. Yang keempat, ada perbandingan dengan budget atau anggaran. Dan yang terakhir, ada perbandingan dengan bagian, divisi, atau seksi yang ada dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk pada tujuan dari analisis perbandingan. Tujuan dari analisis perbandingan adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan. Terdapat dua cara perbandingan yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Yang mana objek perbandingannya sendiri bisa laporan keuangan dari tahun ke tahun, laporan keuangan pada perusahaan sejenis, laporan keuangan dari perusahaan yang dianggap memiliki performa terbaik, rata-rata rasio sejenis, dan lain sebagainya. Contoh dari analisis vertikal yaitu memperbandingkan antara satu pos dengan pos lainnya dalam sebuah laporan keuangan. Analisis vertikal ini bersifat statis, di mana hasil yang diperoleh dari penelaahan hanya menunjukkan performa pada satu periode tertentu tanpa dapat diketahui perkembangannya. Sedangkan analisis horizontal, contohnya adalah membandingkan laporan keuangan pada dua periode atau lebih, di mana analisis ini bersifat dinamis, yang hasil dari analisis laporan keuangannya dapat diketahui tendensi perubahan yang dialami perusahaan, performa perusahaan pada periode yang telah lalu, dan bagaimana prospek ke depannya. Dalam melakukan analisis perbandingan ini juga perlu diyakinkan bahwa standar penyusunan laporan keuangan harus sama. Size dari perusahaan yang dibandingkan harus diperhatikan, bukan berarti harus sama. Periode laporan yang dibandingkan harus sama khususnya untuk laporan laba rugi dan komponennya. Tidak diperkenankan laporan laba rugi 1 tahun dibandingkan dengan laporan laba rugi 1 semester. Manfaat analisis perbandingan. Adapun manfaat analisis perbandingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis perbandingan bisa menjadi bahan pertimbangan ketika investor akan menginvestasikan dananya di suatu perusahaan. Sebelum memutuskan berinvestasi, tentu calon investor perlu mempertimbangkan matang-matang dan memperhitungkan prospek ke depannya. Yang kedua, untuk pemilik perusahaan, bisa memperoleh data valid terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos laporan keuangan. Apakah terjadi kenaikan atau penurunan, dan perubahan tersebut menguntungkan atau malah merugikan bagi perusahaan. Nah, manfaat yang terakhir mengacu pada hasil analisis. Para pelaku usaha dapat membuat perencanaan yang lebih baik untuk diterapkan pada periode mendatang. Hasil ini pun menjadi dasar dalam perumusan kebijakan-kebijakan perusahaan. Selanjutnya, teknik pengaplikasian analisis perbandingan. Nah, adapun teknik pengaplikasian analisis perbandingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan laporan keuangan pada 2 tahun atau lebih. Yang kedua, tahap perhitungan. Nah, setiap perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun dihitung, baik dalam bentuk rupiah maupun persentase.
Dalam mempertimbangkan laporan keuangan, aktiva yang tidak berwujud seperti misalnya hak paten dan biaya yang ditangguhkan umumnya tidak diikutsertakan, karena dari masing-masing perusahaan memiliki kekhasan tersendiri terkait aktiva tersebut. Nah, teknik selanjutnya yaitu melangkah pada sumber-sumber data yang dipakai. Ini tergantung tujuan dilakukannya analisis tersebut. Sumber data bisa berasal dari laporan keuangan pada satu perusahaan dalam beberapa periode. Bisa juga laporan keuangan dari beberapa perusahaan di satu periode yang sama. Nah, yang terakhir, dalam melakukan perbandingan, kita harus memiliki standar perbandingannya. Nah, pastikan laporan keuangan yang dibandingkan menggunakan standar penyusunan yang sama. Besar perusahaan yang menjadi objek perbandingan pun jangan sampai timpang, dan periode yang dibandingkan harus setara. Selanjutnya, kita masuk pada kasus analisis prospektif penjualan dan laba neto pada General Electric. Pada soal yang telah diberikan, diminta untuk memperkirakan penjualan dan laba neto tiap-tiap kuartal yang berakhir pada September tahun ke-9, Desember tahun ke-9, Maret tahun ke-10, dan juga Juni di tahun ke-10. Yang pertama kita lakukan adalah mencari perubahan penjualan dan juga perubahan laba bersih pada setiap kuartalnya, yaitu yang pertama dengan mengurangkan penjualan di Desember tahun kedua dengan penjualan di Desember tahun pertama, yaitu 16.040 dikurangkan dengan 17.349 yang hasilnya adalah negatif 1.309 yang berarti terdapat penurunan penjualan. Kemudian kita mencari perubahan laba bersih pada bulan Desember pula, yaitu dengan mengurangkan laba neto di Desember tahun kedua dengan laba neto di Desember tahun pertama, yaitu 1.215 dikurangkan dengan 1.263. Hasilnya adalah negatif 48. Kemudian untuk perhitungan yang selanjutnya dilakukan dengan langkah yang sama. Dari perubahan, baik perubahan penjualan maupun perubahan laba neto, maka selanjutnya diperoleh perubahan rata-rata untuk setiap kuartalnya. Nah, perubahan rata-rata di setiap kuartal di bulan Desember itu sebesar 1.587,57. Sedangkan untuk perubahan rata-rata di bulan Desember untuk laba netonya yaitu sebesar 201,14 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari hasil ramalannya, yaitu rumusnya kuartal aktual terbaru ditambah dengan perubahan rata-rata untuk kuartal tersebut. Misalnya kita akan mencari ramalan di Desember tahun ke-9 untuk penjualannya, yaitu kuartal aktual terbarunya yaitu ambil dari penjualan tahun ke-8 bulan Desember, yaitu sebesar 28.455 ditambah dengan perubahan rata-rata untuk kuartal tersebut, yaitu perubahan rata-rata kuartal penjualan di bulan Desembernya, yaitu 1.587,57, sehingga diperoleh 30.042,57. Kemudian untuk mencari ramalan di bulan Desember tahun 9, rumusnya juga sama, yaitu kuartal aktual terbaru di mana diambil dari laba neto tahun ke-8 yaitu sebesar 2.671 ditambah dengan perubahan rata-ratanya dari laba neto yaitu 201,14 sehingga diperoleh 2.872,14. Jadi seperti itu teman-teman untuk mencari ramalan baik itu penjualan maupun laba netonya pada September di tahun 9, Desember tahun ke-9, Maret tahun ke-10, dan juga Juni tahun ke-10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.